welcome back to my channel Ami SR Official. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Pulau Komaro di Sumatera Selatan, di kota Palembang. Perjalanan menuju Pulau Komaro diawali dengan kita membayar jasa transportasi perahu atau kapal ya. Biaya jasa transportnya itu ke Pulau Komaro sekitar 50 sampai 150 ribu ya, tergantung jaraknya. Biasanya wisatawan yang mau berkunjung ke Pulau Komaro itu melewati dermaga Benteng Kuto Besa. Nah, kali ini kita beruntung bisa menyewa perahu hanya nyebrang dari daratan ke Pulau Komaro. Deket banget ya. Halo, selamat pagi Besti. Kali ini aku mau menuju ke Pulau Komaro ya, di sana ya. Jadi lebih dekat dari kita naik perahu nelayan aja ya, daripada kita ke dermaga di Benteng Kuto Besa ya. Jadi kita dari sini naiknya ya. Kita mau naik perahu dulu, itu dia perahunya. Pulau Komaro merupakan sebuah delta kecil di Sungai Musi dan terletak 6 km dari Jembatan Ampera. Pulau Komaro ini juga disebut sebagai tempat yang melegenda karena cerita unik dan keistimewaannya. Nama Pulau Komaro berasal dari kata kemarau karena pulau ini tidak pernah tenggelam atau terendam meskipun air Sungai Musi sedang pasang. Pulau ini menjadi tujuan wisata orang yang merayakan Cap Gome atau bulan purnama setelah Imlek. Kita udah sampai di Pulau Komaro. Yeay, kita baru naik perahu. Cuma sebentar ini ya, 5 menit. Tangan ya. Jadi kita mau masuk ke sini ya, ke pulaunya. Asal-usul Pulau Komaro ini yakni dari kisah legenda cinta Siti Fatimah dan Tan Bun An. Siti Fatimah dikisahkan sebagai keturunan Raja Sriwijaya yang menganut agama Islam. Sedangkan Tan Bun An yang merupakan putra Raja Tionghoa adalah penganut umat Buddha. Halo Besti, udah sampai di Pulau Komaro ya. Kita masuk ke dalam ya, ada apa di dalam? Ikut terus ya. Halo Besti, akhirnya ya kita sudah sampai di Pulau Komaro ya. Ini adalah pagoda ya, ini ada 9 lantai ya. Jadi ini salah satu pagoda yang tinggi ya di Palembang ya. Jadi ceritanya banyak banget tentang Pulau Komaro ini. Nanti aku ceritain ya, ada bagaimana dan seperti apa sejarahnya dan ada apa aja di sini ya. Ikutin terus perjalanan aku di kota Palembang ini, kota empek-empek ya. Oke, kita lanjut lihat tempat berikutnya ya. Di Pulau Komaro ini terdapat makam dari Siti Fatimah ya. Jadi ketika Tan Bun An datang ke Palembang untuk berdagang, dia jatuh hati ke Siti Fatimah dan ingin menikah. Keduanya langsung berangkat ke Tiongkok untuk bertemu orang tua Tan Bun An. Mereka kembali ke Palembang dan dibawakan 7 guci yang berisi emas. Sesampai di muara Sungai Musi, Tan Bun An ingin melihat hadiah emas dalam guci. Tapi dia kaget karena hanya ada sayuran sawi asin. Tanpa berpikir panjang, ia membuang guci tersebut ke laut. Tapi guci terakhir terjatuh di atas dek dan pecah. Ternyata di dalamnya ada emas. Tanpa berpikir panjang, ia terjun ke sungai untuk mengambil emas dalam guci yang sudah dibuangnya. Seorang pengawal juga terjun membantu tapi tidak muncul-muncul. Akhirnya Siti Fatimah juga ikut terjun. Untuk mengenang mereka bertiga, dibangunlah sebuah kuil dan makam untuk mereka. Untuk mengenang kisah cinta mereka, maka terbentuklah legenda pulau ini. Selain itu ada pohon juga disebut nama pohon cinta yang dikembangkan sebagai ritus cinta sejati antara dua bangsa dan dua budaya yang berbeda pada zaman dahulu. Oh ya, mitosnya jika ada pasangan yang mengukir nama mereka di pohon tersebut, maka hubungan mereka akan berlanjut sampai jenjang pernikahan. Untuk itu pulau ini juga disebut sebagai Pulau Jodoh. Makam mereka berada di depan kelenteng yang didirikan sejak tahun 1962 di Pulau Komaro ini. Di Pulau Komaro ini ada objek wisata yang menarik yaitu vihara Cina namanya Kelenteng Hok Ching Rio. Kuil Buddha ya. Nah, sebelah sananya ada pagoda, di lantainya ada 9 ya. Di sini juga disediakan souvenir untuk
para wisatawan atau makan siang atau sekedar minum di tempat ini juga disediakan ya. Pagoda berlantai 9 ini menjulang di tengah pulau yang dibangun tahun 2006. Pada zaman perang, Pulau Kemaro ini dipilih sebagai lokasi pertahanan lapis pertama karena kawasannya tidak pernah terendam saat permukaan Sungai Musi sedang tinggi, sedangkan kawasan lain selalu terendam air Sungai Musi. Nah, daya tarik Pulau Kemaro ini adalah pagoda berlantai 9 yang menjulang di tengah pulau. Tingginya itu 45 meter dengan masing-masing tingkatnya 5 meter. Pagoda dibangun 9 tingkat maksudnya agar sejalan dengan makna Feng Shui. Ya, memiliki 8 sudut seperti simbol Patkwa atau 8 trigram. Warna pagoda tersebut juga memiliki warna-warna yang cerah sesuai dengan makna simbol warna yang terdapat pada kepercayaan Tiongkok. Ketika event tahunan Cap Gomeh yang bertepatan dengan hari ke-15 Hari Raya Imlek, di acara tersebut masyarakat Tionghoa atau pribumi beramai-ramai berkunjung ke Pulau Kemaro untuk melihat acara yang ada pada hari itu. Biasanya sendiri acaranya itu berlangsung 1-3 hari ya. Banyak atraksinya juga yang bisa dilihat. Terus ada acara doa bersama warga Tionghoa, penerbangan lampion, dan atraksi barongsai pada malam hari. Wah, pasti keren banget ya teman-teman ya. Teman-teman jangan lupa kalau ke Palembang mampir ke Pulau Kemaro yang berada di tengah-tengah Sungai Musi ya. Oke, selesai. Lanjut kita kembali ke Kota Palembang melewati sungai ini dengan perahu ya. Halo Besti. Kita udah selesai keliling-keliling di Pulau Kemaro ini ya. Jadi tadi udah foto-foto juga dan ini aku siang ya, jadi emang panas. Jadi buat teman-teman jangan lupa bawa topi atau kacamata, atau kalau mau kesini sore-sore juga mungkin lebih sejuk ya, atau pagi hari ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah ngikutin vlog perjalanan aku di Pulau Kemaro di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Jangan lupa ya, sebelum ini kita subscribe, like, dan komennya aku tunggu. Terima kasih, sampai ketemu di perjalanan aku berikutnya. Oh iya, Pulau Kemaro ini terletak di daerah industri, yaitu di antara pabrik pupuk Sriwijaya dan Pertamina Pelaju dan Sungai Gerong. Posisi Pulau Kemaro adalah agak ke timur dari pusat kota Palembang. Nah, pesan moral yang bisa diambil dari cerita rakyat ini adalah janganlah terburu-buru dalam mengambil keputusan ya. Salah mengambil keputusan bisa menyebabkan penyesalan yang besar. Sampai ketemu lagi di channel YouTube AmbiSR Official. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya aku tunggu. Selamat berlibur teman-teman.